benar-benar ciri khas Luska sendiri gitu. Bahkan kita munculin icon kita sendiri, benar-benar bawa branding kita sendiri lah gitu. Maksudnya image kita tuh benar-benar kuat banget pada saat itu, dan benar-benar diakui gitu. Alhamdulillahnya diakui oleh banyak orang, bahkan sampai kayak udah jadi inilah gitu, udah jadi icon idol lokal banget lah gitu, yaitu Luska gitu, maksudnya pionir pertamanya tuh gitu. Dan kita itu benar-benar hektik banget tuh buat persiapan ke Jepang gitu kan. Bahkan kita baru dikasih taunya itu kita bisa ke Jepang itu cuma sebulan kalau nggak salah, dan itu prepare-nya wah parah banget, karena kita tuh semuanya baru pertama kali keluar kan, dan harus siapin paspor dan lain-lain gitu. Dan itu cuma waktu sebulan, dan ya hektiknya itu tuh. Dan aku punya bukan ketakutan sih, pada saat itu kan aku kerja. Mungkin kalian yang mengalami hal-hal yang kayak gini pasti nanti ya, kalian harus pergi keluar, dan itu membutuhkan banyak waktu ya, misalnya berapa hari. Kalau kerja tuh kan nggak bisa kan, kalian harus bolos gitu aja. Dan ini adalah cuti gitu kan, harus cuti gitu, mau nggak mau tuh kan harus cuti. Tapi ya ini bisa banyak kalian ya, aku reminding ke tempat kerja aku bahwa aku mau ambil cuti di tanggal-tanggal sekian untuk pergi ke Jepang gitu kan. Memang susah banget, bahkan kayak ngurus paspor atau visanya juga kayak ya emang harus izin gitu kan. Ya kerjaannya nggak semudah itu bisa keluar masuk lagi gitu, maksudnya kalian harus izin untuk keluar gitu. Apalagi suatu saat ke Jepang, kalian tuh harus minta cuti dari jauh-jauh hari gitu kan. Kalau enggak ya lo nggak bisa cuti gitu. Nggak bisa cuti. Sedangkan itu kan mimpi banget aku di Luska ya. Apapun yang terjadi aku ingin kesana gitu kan. Apapun yang terjadi aku ingin di sana. Cuma emang rezekinya aja dilancarin semuanya, dan akhirnya ya ke Jepang. Achievement banget itu, achievement gede gitu kan. Ya siapa maksudnya idol lokal gitu yang bisa sampai sini gitu. Bahkan kita juga nggak kepikiran gitu bisa sampai sana. Tapi di saat itu kayak achievement buat aku juga, karena aku di sisi lain punya tanggung jawab yang gede juga gitu, tapi masih bisa ngejalanin Luska yang awalnya hobi malah jadi kerjaan juga sebenarnya gitu kan. Dan itu ya happy banget. Bisa ke Jepang gitu kan, bisa perform di sana bareng Tulus gitu kan. Naluri kita semua untuk menciptakan karya. Udah aja di Luska gitu. Terus bahkan sampai selesai pulang dari Jepang tuh, seminggunya setelah itu tuh langsung perform lagi tuh di Unsada ya, aku ingetnya kalau nggak salah. Pokoknya seminggu setelah dari Jepang itu kita langsung perform lagi, nggak ada istirahat. Itu kita baru pulang dari Jepang tuh bener-bener wow gitu kan, udah bener-bener bukan hobi lagi sih gitu, karena ya hobi gitu. Kita bisa menjalani ini karena kita punya interest besar ke hal yang itu, ke hal hobi kita, ke hal yang kita suka. Tapi jatuhnya udah jadi kayak kerjaan gitu. Tapi kita happy aja walaupun capek. Bener ya, kalau misalnya hal yang kamu kerjain tuh, kalau misalnya kamu senang aja, itu nggak berasa kerja gitu. Jadi udah happy aja gitu. Happy banget walaupun capek, tapi tetap aja gitu happy gitu. Kadang di atas panggung ya emang bener-bener happy gitu, smiling terus gitu kan. Emang ya gitulah, senang banget. Senang banget walaupun capek, tapi senang banget. Terus saat kesini banyak pencapaian juga kita. Terus aku pindah kerja. Itu Tulus kan masih terus ini ya, masih terus kayak kerja restoran lah ya. kerja restoran gitu kan. Terus ya karena aku masih punya mimpi banyak gitu, jadi setelah dari Jepang tuh bukan berarti pencapaian aku selesai gitu. Ternyata karena dari Jepang itu malah bikin ya pencapaiannya jadi lebih jauh lagi gitu kan. Jadi ternyata
yang mustahil aja bisa gitu kan, ya kenapa nggak kita mimpi lagi yang lain gitu kan. Dan itu aku masih tetap harus kerja gitu kan, ya tetap ya namanya kalian hidup sendiri di kota orang lah, di kota orang, hidup sendiri di apa namanya satu kota gitu, dan ya mau nggak mau kalian mesti kerja gitu kan. Walaupun Luska tuh menurut aku tuh ya, buat aku tuh menghasilkan banget ya, menghasilkan karena apa ya, dari Luska juga aku dapat tambahan lah ya, dapat tambahan apa namanya yang nggak bisa dipungkiri lah, maksudnya uang gitu kan, karena perform terus gitu, perform terus ya kan, membantu keuangan aku juga, bahkan kayak nambah relasi kerja aku juga gitu kan, ya jadi banyak mempengaruhi hidup aku memang Luska itu gitu kan. Bahkan sempat suatu ketika tuh benar menjadi prioritas utama gitu kan yang awalnya cuma hobi jadi prioritas utama, karena pada saat itu emang bener-bener udah kayak ya udah itu profesi gitu, jadinya jatuhnya profesi gitu, walaupun sebenarnya ya masih hobi juga. Dan setelah itu perform aku sampai terakhir bisa ke Thailand gitu kan. Ke Thailand ini juga kayak masih apa ya, masih agak kaget gitu ya, karena setelah dari Jepang, setelah waktu berlalu perform kan mulai banyak yang graduate kan. Pertama Nao graduate, setelah Nao disusul sama Utat graduate, terus apa namanya, setelah Utat terus siapa lagi ya, oke Sofi, Dinda Sofi, terus siapa lagi sih, oh iya kan, jadi setelah itu kan sebenarnya kita jadi formatnya jadi bertujuh, Lucky Seven tuh pokoknya, pas Dinda Sofi jadi kohai sama yang kohai seangkatannya, dan mereka naik tuh jadi Lucky Seven kan, terus setelah Lucky Seven itu banyak yang berguguran graduate gitu. Nah terus Utat, terus apa namanya langsung Dinda, ya punya alasan masing-masing lah ya, entah itu pendidikan, entah itu karena kerjaan juga. Dinda, terus Sofi nah yang angkatan lama itu tinggal bersisa aku, Yuchan, Sachi. Dan setelah itu setelah banyak perform juga kan, muncul kohai baru tuh angkatannya Kerin, Yolan, sama Dita gitu kan. Emang saat itu cuma kita nerima bertiga gitu kan, terus setelah lama mereka juga langsung naik tuh dari kohai langsung ke senpai gitu kan, langsung ke senpai bertiga. Jadi kita formatnya berapa sih, 6 ya, jadi 6 aku terus aku, Yuchan, Sachi, Kerin, Yolandita. Nah mungkin pas waktu awal banyak yang graduate aku sempat agak down juga sih gitu, maksudnya di Luska juga agak down juga, maksudnya down terhadap member-membernya gitu kan, karena ditinggal member-member lain gitu. Tapi tetap sih kita masih punya mimpi yang jauh juga gitu, dan kita berenam ini lumayan agak lama juga, berenam, terus tiba-tiba dapat kesempatan gitu untuk tampil di Bangkok gitu kan, di Thailand gitu, untuk di Bangkok Idol Festival gitu kan. Wah, pencapaian lagi kan gitu, karena emang sebelumnya awalnya tuh niatnya tuh sebenarnya sebelum ke Jepang tuh kayak kita mikir mungkin di negara tetangga dulu deh gitu, tapi ternyata kan benar-benar dikasih rezeki itu langsung ke Jepang gitu kan. Nah baru setelah itu ke negara tetangga gitu kan, ke Thailand gitu. Dan ini sebenarnya aku tuh pengen banget ke Thailand, dan tiba-tiba ke Thailand tuh kayak yang dreams come true aja gitu loh. Wah, ke Thailand gitu, tiba-tiba ke Thailand, kayak kita banyak prepare tuh untuk Thailand. Terus kayak apa sih, Kerin, Yolandita juga kan kayak pencapaian juga untuk mereka gitu. Padahal sebelumnya mereka bareng sama Luska gitu, sebelum itu ke Bali dulu kan, itu pencapaian juga kita perform di Bali yang sebelumnya tuh memang pernah ada yang propose, terus tiba-tiba ke cancel beberapa kali, dan pas berenam ini bisa tuh ke Bali sebelum ke Thailand ya kalau nggak salah, sebelum ke Thailand. Terus setelah dari situ bisa kan langsung ke Thailand gitu kan, dan kita tuh kayak yang happy banget karena pencapaian lagi gitu ke Thailand gitu. Nah saat itu apa namanya, aku juga udah mulai
beberapa kali ganti pekerjaan kan ya, beberapa kali ganti pekerjaan. Tapi aku masih bekerja ya, masih bekerja di situ. Dan suatu ketika di saat aku harus berpindah kerjaan gitu ya, ini udah sampai terakhir kali ya, pokoknya pas setelah achievement Thailand udah jadi target achievement baru lagi buat kita. Itu kerjaan masih jalan, masih alhamdulillah karena kerjaan aku masih nyangkut di Luska juga gitu, masih di Luska juga. Terus setelah itu di 2018 aku udah mulai fokus banget tuh untuk kerjaan. Aku udah mulai fokus sama kerjaan, dan itu masih event ya, aku masih ikut event. Dan suatu ketika aku dapet kerjaan yang mengharuskan aku di luar Bandung gitu kan, di luar Bandung. Dan ini bener-bener konflik batin terbesar gitu ya. Masih pengen lanjut di Luska, cuma aku diharuskan untuk kerja di luar Bandung gitu. Sedangkan nggak bisa kalau misalnya di luar Bandung tuh maksudnya Luska tuh biasanya di Bandung, harus latihan, harus semuanya di Bandung gitu, melakukan hal apapun di Bandung. Dan kalau misalnya nggak di Bandung ya nggak bisa gitu, nggak mungkin dong pulang pergi karena ya udah nggak akan efektif seperti itu kan. Cuma kan di saat itu kan kayak ya itulah gitu keputusan terberat gitu kan, harusnya seperti apa gitu. Karena aku sudah diharuskan, sudah diterima di pekerjaan itu, dan diharuskan untuk ke luar kota gitu, di luar Bandung, itu tepatnya di Karawang, yang tempat aku sekarang di Karawang. Dan aku ya mau nggak mau harus memilih satu gitu kan, apakah mau dilepas kerjaannya dan masih fokus di Luska, atau melepas Luska untuk fokus pekerjaan di Karawang gitu. Ini memang terberat banget sih, keputusan terberat. Kayak ya lo masih punya banyak suatu pencapaian gitu, masih banyak pencapaian yang pengen lo ambil, tapi hit reality gitu, maksudnya reality hit you hard lah pokoknya. Mau nggak mau ya aku harus ngikutin kerjaan, karena ya kerjaan juga tanggung jawab aku, prioritas aku gitu. Karena aku punya tanggung jawab yang lain kan gitu, aku harus bekerja karena punya tanggung jawab yang lain gitu. Dan ya tanggal aku graduate tuh, dan memutuskan aku untuk graduate sebenarnya itu udah lama banget. Jadi sebelum aku tanggal graduate tuh udah berbulan-bulan sebelumnya aku udah ngomong ke Lingga, ngomong ke member lain gitu kan, kayak gimana ya, nggak langsung prak aku mau graduate, enggak gitu. Aku pasti sharing dulu. Nah aku dapat kerjanya di luar Bandung, ya mau nggak mau harus pilih salah satu kan ya. Dan sudah deh diputuskan aku untuk graduate dari Lumina Scarlet atau Luska. Dan aku masih ingat tanggal 8 Agustus 2018 aku graduate dari Luska. Sedih, nggak bahagia sih, sedih gitu mah ya. Gimana ya maksudnya kamu menghabiskan waktu 6 tahun di situ, banyak hal yang udah kamu lakuin di situ, banyak suka dukanya, terus tiba-tiba harus lepas gitu aja ya, begitulah. Tapi aku masih masih sering keep in touch gitu kan, nggak lepas gitu, misalnya lepas di Luska nggak lepas semuanya, misalnya nggak lepas relasi, masih sering main bareng gitu ya. Walaupun aku udah di Karawang sekarang Karawang, tapi tetap aku masih tetap jadi bagian keluarganya Luska gitu. Selamat malam semuanya. Gimana ya? Sebenarnya ketika diharuskan untuk menyiapkan kata-kata terakhir sebagai member Luska, jangan sedih dulu. Jangan, aku masih bocor nih, jangan ngajak sedih ya. Ketika diminta untuk membuat kata-kata terakhir yang akan diucapkan di konser Luska ini, sebenarnya sekarang aku nggak mempersiapkan apapun, karena ketika aku mempersiapkan kata-kata untuk ditulis, untuk aku
bacakan di sini aku nggak akan pernah siap karena apa ya, sejak 2012 sampai 2018 ini 6 tahun 6 tahun itu aku habiskan semua masa muda aku di situ. benar. Ini benar-benar apa ya, hampir menjadi kehidupan utama karena ya aku sebagai mahasiswa, aku sebagai mungkin wanita yang punya karir, tapi tetap Pruska jadi apa ya, main, jadi utama hidup aku karena aku banyak orang-orang semuanya hampir 90% manggil Nime semua, 10% hanya manggil nama asli. Jadi benar-benar Pruska sangat mempengaruhi hidup aku selama 6 tahun ini. Ya, gak ada kata lain, aku mengucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama kepada keluarga Pruska sendiri, baik dari awal saya kenal Liga sebagai manajer, lalu Yunchan, Untar, Nao, terus Saji, terus Dinda, Sofi yang udah grad terlebih dahulu, dan sampai Karen, Yolan, Dita, dan Ohai sekarang Mega, Siva, Kristi, Caca, dan juga Mpiu. Benar-benar setiap masing-masing orang tuh punya ruang di kehidupan aku. Kenapa Untar? Oh belum ya? Utai, Yuchan, Untar, Nao, Saji, Dita, Sofi, Karen, Yolan, Dita, dan juga yang Kohaya sekarang maupun yang Kohaya udah kerja. Semuanya punya peran yang banyak. Dan juga banyak guru-guru yang udah banyak membantu. Dari kita sebagai grup berawal dari nama Lumina Scarlet. Lumina Scarlet di tahun 2012 yang hanya guest cover di saat idol mulai menjamur, ya. Baru pertama kali JKT muncul mungkin, dan kita ya mungkin di 2011 memang sudah dance cover, tapi ya munculnya sama-sama ya, sama-sama bareng JKT. Benar-benar kita mulai dari dance cover yang ikutin JKT bukan? apa ya, ada yang ketawa. Ya kita mulai dari grup yang mungkin nggak punya mimpi sih, kayaknya kelihatannya nggak punya harapan apa-apa ya, cuma jadi hobi aja. Dan saat itu kita memimpikan untuk menjadi aja kayaknya entah mesti menghabiskan berapa tahun, tapi mungkin memang rezeki mulai dari 2012, 2013, 14 sampai sekarang, yang mimpi-mimpi itu yang kelihatannya nggak mungkin tapi benar-benar rasa di kehidupan aku dan member Pruska gak ada yang gak mungkin. Yang mulai jadi guest star dan juga dalam event-event yang mungkin biasa sampai ke internasional, itu benar-benar kita sama sekali gak memimpikan itu, tapi memang rezeki mungkin berpihak kepada kami. Dan memang tidak lepas dari usaha keras dari member dan juga kru sendiri, dan juga yang pasti Luminoid adalah energi terbesar aku. 2013 ya. Dan kita sama sekali gak menyangka ada circle yang mendukung kita dengan apa ya, energi segitu besar, dan kita nggak tahu sebenarnya, dan kita diberitahu ada circle bernama Luminoid setelah mereka berapa bulan? Sekitar ya berapa bulan, sebulan atau 2 bulan ya, sebulan 2 bulan kita baru tahu ternyata ada circle, mereka menamakan diri jadi Luminoid. Dan mulai itu dan sampai 2018 sekarang jadi energi terbesar aku untuk perform terus, nyanyikan lagu kalian, dan juga menarikan berbagai macam lagu yang sampai hari ini kita bisa sampai ratusan lagu, ratusan kali performance, dan benar-benar itu semua worth. Terima kasih semuanya.
kasih untuk tahun ini. Semangat nih, Men! Nina semangat! Terima kasih semua. Gambar, Dari awal menjadi member Luska dan sampai terakhir menjadi member Luska. Gambar, Saya sih mohon dukungan untuk saya dan juga Luska ke depannya. Mohon dukung saya sebagai diri saya sendiri. Dan juga mohon untuk terus dukung Luska sampai generasi berikutnya. Karena benar-benar ini keluarga kedua aku, benar-benar keluarga kedua aku. Mohon didukung sampai mungkin nanti ada saatnya ada yang menyusul grade-grade selanjutnya, tapi yang mudah-mudahan Luska masih tetap di tempat yang dimana orang selalu apa ya, Luska itu punya posisi yang terbaik di hati kalian. Banyak dukungan saya dan Luska ke depannya. Terima kasih. Dan saya pas banget ya warnanya merah. Ya, ini kata-kata terakhir saya. Terima kasih. Saya memulai Luska jadi member di tanggal 8 Januari 2012 dan saya sebagai member dari Luska memutuskan untuk graduation tanggal 18 Agustus 2018. Terima kasih untuk dukungannya sampai saat ini. Semuanya gak akan pernah aku lupain karena pasti aku selalu ngelihat kalian di setiap event, gak akan mungkin terlupakan. Terima kasih untuk dukungannya, dukung juga Luska seterusnya. Terima kasih. Mungkin boleh dikosong yang terakhir? Boleh banget. Ini karena dari awal kita namanya Lumina sekarang, lalu sekarang jadi Luska, jadi banyak dikosongnya yang berubah-ubah, tapi semuanya memang menggambarkan karakter tiap masing member ya. Hai. Terima kasih. yang bawain lah itu banyak banget. Hai. Konbanwa minasan. Genki desu ka? Luska no Red Ninja Genki no member Luska Nime desu. Yoroshiku onegai shimasu. Dan sekarang setelah aku udah tanggung jawab di Luska selesai selama 6 tahun itu udah selesai, dan sekarang aku hanya fokusnya untuk ke kerjaan aku di Karawang gitu kan. Emang bener-bener full time worker banget lah gitu. Full time worker gitu. Cuma memang apa ya, jiwanya tuh pasti ingin buat sesuatu gitu kan.
aku tuh nggak bisa gitu, aku tuh nggak bisa cuma melakukan satu hal aja gitu, aku masih ingin banyak melakukan banyak hal gitu. Dan itulah kenapa kalian melihat aku di channel YouTube ini. Itulah kenapa gitu, karena ya aku masih pengen nih buat sesuatu yang bisa orang lain nikmati gitu ya, masih bisa orang lain tuh ya jadi entertain untuk orang juga gitu. Jadi karya tuh kan nggak harus dari segi performance atau misalnya masih jadi performer lah ya gitu. Karya tuh banyak gitu, sampai kayak aku bikin channel YouTube ini juga kan kayak ya ini juga karya aku gitu kan, karya aku yang mudah-mudahan karya aku ini bisa jadi inspirasi juga buat yang lain, bisa berguna juga buat yang lain, bisa banyak sharing-sharing hal yang mungkin kalian butuhkan atau kalian perlukan, dan mungkin sumber inspirasi kalian juga. Jadi sekarang aku lagi sibuknya kerja juga, tapi sibuk juga banyak hal lain. Sekarang aku juga jadi kayak banyak job gitu kan, kayak MC juga gitu, aku juga MC, kadang ngejuri juga. Ya maksudnya hal yang gitu ternyata nggak bisa lepas dari aku gitu kan. Nggak bisa lepas gitu, job MC, terus kadang suka ya foto juga gitu, job foto juga, dan ya banyaklah hal entertain lainnya yang aku jalanin selain aku fokus kerjaan gitu. Tapi aku karena happy menjalankannya dan bisa bagi waktu, oke, jalan semua, happy deh. Ya, atau mungkin suatu saat mungkin aku harus keluar single gitu buat bikin performa lagi. ups. Atau mungkin aku bisa punya lagu sendiri. Ya nggak ada yang tahu ya kedepannya aku kayak gimana dan bakal jadi apa gitu kan. Ya mudah-mudahan aku kedepannya bakal banyak rezeki yang lainnya gitu, atau mungkin aku bakal jadi apa gitu kan, nggak ada yang tahu gitu kan. Sampai aku muncul di channel YouTube ini juga aku nggak tahu sebelumnya aku bakal nge-YouTube seperti ini. Oke, pokoknya ya itulah sekarang aktivitas aku. Mungkin kedepannya target aku bakal lebih banyak bertambah. Mungkin sekarang aku targetnya mungkin lebih ke kerjaan juga, kayak mungkin aku lebih ke banyak pencapaian aku di kerjaan, pencapaian di kerjaan aku yang lebih ke formal ya, bukan formal sih, kayak ya emang lebih ke kerjaan aku, entah itu posisi aku gitu, entah posisi aku yang aku pengen maintain terus gitu di kerjaan aku, dan juga mungkin maintain target-target aku di entertainment sekarang gitu kan. Oke, pokoknya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih sukses buat aku dan buat kalian juga. Pokoknya itulah sharing-sharingnya. Makasih buat kalian yang udah nonton di channel aku. Pokoknya terima kasih yang udah dengerin. Jangan lupa like, comment, subscribe terus channel Xiao Nime bersama aku Nime. Jangan lupa pantengin terus channel aku. Pokoknya minggu malam kalian harus mantengin channel aku, karena itulah waktu dimana aku bakal upload terus video aku. Pokoknya terima kasih. Jangan lupa share juga ke yang lain ya. Bye bye. Tidur. Ketika seorang manusia ingin menyampaikan cerita, kisah dari jiwa, memecah tembok kesunyian, ratusan hayal bersatu menjadi sebuah harapan, keinginan kita membelah tirai kehampaan. Sayang kita tunjukkan semua, tiada yang bisa hentikan kita. Berbincang-bincang bersama, bersilang kata dan nada, naluri kita semua untuk menciptakan karya.
bersama.